Tahu nggak sebetulnya batik ini diambil dari eh, motif relief yang ada di makam Raja Pamekasan. Nah, alhamdulillah baju ini di tahun 2017 dapat busana terbaik di Raka-Raki Jawa Timur. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Nah, kali ini kita berada di segmen Podcastar ya. Yep. Dan kali ini kita sudah bersama bintang tamu kita yang kali ini mempunyai prestasi yang bisa dikatakan sudah nggak asing ya kalau untuk di Kota Pamekasan. Ya. Jarinya udah lihai sama sesuatu yang berwarna gitu ya. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam Kak Herdi. Waalaikumsalam, selamat malam juga Mas. Wah, ini kalau kita bicara soal dari nama dulu ya. Kenapa kok namanya Herdi Seset nih? Seset apa ini? Capung gitu ya. Banyak yang tanya sebetulnya. Jadi kenapa Herdi Seset? Kalau Herdi itu nama saya. Kemudian Seset itu adalah sebetulnya adalah sebuah harapan. Seset itu kecil tapi bisa terbang kemana-mana dan hinggap di mana-mana. Jadi doa saya itu semoga karya kecil saya ini bisa diterima oleh siapapun dan dimanapun. Begitu. Kenapa sih kok seset sih Mas? Kenapa kok bukan nyamuk, lalat gitu? Karena yang pertama saya cari dalam bahasa Madura. Oh gitu. Kosakata yang berbahasa Madura. Kemudian mudah dilafalkan. Nah kemudian kenapa capung? Karena capung ini adalah lambang umur yang panjang. Kalau di filosofi orang Cina. Oh, ya baru tahu saya juga. Ya. Katanya dragonfly itu hidup dari zaman purbakala sampai hari ini masih ada gitu. Jadi saya berharap karya saya long lasting lah. Yes, tak lekang oleh waktu. Dan terbukti ya banyak banget karyanya, salah satunya di batik ya. Alhamdulillah Di ya. batik. Fokusnya ke batik. Akhir-akhir ini begitu. Oh gitu. Ya karena saya rasa batik Pamekasan itu sangat luar biasa dengan pengrajin yang sangat banyak dan luar biasa juga. Tapi anak mudanya belum menyentuh. Iya. Nah sehingga saya merasa terpanggil bagaimana batik ini bisa diterima di kalangan anak muda gitu. Makanya lebih cenderung ayo batiknya dinaikkan nih levelnya biar nggak jadi pakaian orang tua mulu gitu. Iya karena batik tuh emang nggak munafik kan ya, identik dengan orang zaman dulu. Yes. Terus acara resmi harus pakai batik ya kan. Tua dan jadul. Kayak nggak bisa keren, nggak bisa gaul gitu ya kalau pakai batik tuh kayak ya apa sih kayak gitu. Makanya aku berpikirnya bagaimana batik ini biar bisa dipakai oleh anak muda. Tidak dalam acara yang resmi, tapi bisa untuk hangout juga, jalan-jalan juga. Nah pengennya sih begitu. Ya alhamdulillah lah Bisa. sudah terwujud sekarang. Alhamdulillah gitu. ya. Berarti memang sukanya langsung ngebatik ya di kain. Ya jadi aku gambar sih desainnya. Oh, desain. Nanti pengrajin batiknya yang mengerjakan pembatikannya gitu. Sudah kerja sama atau memang sudah punya sendiri? Kerjasama, tetap kerjasama. Karena begini Mbak, kalau aku yang mengerjakan, kasihan dong pengrajin batik itu nanti nggak punya pekerjaan. Iya benar-benar berbagi, baik banget ya. Jadi saya tidak ingin merebut posisi mereka. Saya ingin membantu bagaimana batik-batik mereka itu bisa up, gitu. Jadi salah satunya dengan cara rekonstruksi. Rekonstruksi itu maksudnya kita punya nih batik klasik, motifnya begini, harus begini dah, gitu. Nah, kita tata ulang penempatannya, terus begini, ditata ulang, tidak meninggalkan unsur-unsur yang pakem itu, tapi hanya ditata ulang sehingga lebih manis lagi, lebih cantik Dikasih lagi. inovasi. Ya, sehingga lebih menarik akhirnya gitu.
Nah, jadi itu kan tugasnya mereka, tugasnya para pembatik. Tugas saya adalah untuk mendesainkan. Jadi bukan merebut pekerjaan mereka, tidak. Malah memberikan peluang buat mereka untuk semakin berkreasi, semakin produksinya lebih bagus, lebih baik, sehingga bisa menyambung nafkah mereka, begitu. Mulia sekali. Tapi emang membatik sendiri emang hobi ya? Hobi aslinya sih menggambar. Menggambarnya, menggambar. Nah, dari gambar itu akhirnya belajar nih sama teman yang anggaplah penjahit gitu ya. Kalau penjahit itu kan sudah punya polanya. Lengan tuh seperti apa sih, badan depan kanan kiri seperti apa, punggung seperti apa. Nah, dulu aku suka banget pakai batik gitu. Akhirnya dikasih tahu sama si penjahit, kamu jangan macam-macam kalau bikin desain begitu. Loh, kenapa? Ini yang ada di gambarmu motifnya dari bawah sampai atas diambil semua. Padahal badanmu hanya 70 cm. Kainnya 100 cm. Ya nggak bisa lah. Oh, gitu ya. Nah, akhirnya dari kesalahan-kesalahan itu belajar. Oh, kalau bikin baju tuh begini. Oh, porsinya segini, segini. Nah, dari situ, oh, berarti batik yang ada di pasaran itu cocoknya untuk kain panjang atau kain bawahan. Kalau tinggi kaki ini memang sekitar 100 sentian. Tapi kalau baju itu kan paling panjang 70 gitu. Nah, akhirnya dari situ timbul kenapa kalau saya berinovasi di desainnya. Jadi saya perbaiki desainnya sehingga batik Pamekasan itu dipakai buat bawahan oke, dibuat baju oke, dibikin apapun oke gitu. Sehingga batik Pamekasan itu tak etampek oreng atau enggak cocok ini, enggak bisa ditempatkan di mana saja gitu ya. Biar sama kayak filosofi sesetnya. Oh iya gitu. benar. Hinggap di mana-mana. Iya, bisa diterima di mana-mana. Kalau dari karya sendiri bawa nggak ke sini? Ada? Ada ya? Ada. Nah, kita langsung. Nah, salah satunya ini nih. Keren ya. Kayak ala-ala Korea gitu, Jepang ya nggak sih? Teman-teman banyak berkomentar seperti itu juga. Iya. Mas, bajunya kok kayak ala-ala K-pop Korea gitu ya, cuma bahannya batik gitu. Tapi teman-teman tahu nggak sebetulnya batik ini diambil dari motif relief yang ada di makam Raja Pamekasan. Oh. Reliefnya ya? Iya, jadi di makam Raja Pamekasan Raja itu ada reliefnya di bagian belakangnya yang menunjukkan siapa beliau. Kemudian ya seluruhnya lah penggambaran siapa yang dimakamkan di situ. Nah, di situ ada 3 motif hewan mitologi atau hewan yang dipercaya menjaga Pamekasan. Nah, salah satunya ini. Nah, yang ini lembu swana. Lembu swana itu hewan mitologi yang di bagian kepalanya itu bertanduk seperti kijang, berbelalai seperti gajah, tapi bertaring seperti singa, badannya seperti singa, tapi memiliki sayap. Kayak animasi ya, jadi. Iya, maksudnya kita harus berimajinasi kalau hewan aslinya kan nggak ada tuh sekarang, ya kan? Nggak tahu zaman dulu, ya kan? Makanya dibilang hewan mitologi, jadi hewan kepercayaan. Nah, jadi menurut cerita sesepuh gitu ya, jadi hewan ini adalah peliharaannya Raja Ronggo Soekwati Pamekasan yang bertugas keamanan di sekitar keraton dan sekitarnya. Jadi kalau sekarang kita bisa umpamakan angkatan darat lah, gitu. Jadi penjaga di bagian daratnya. Jadi kenapa aku ngambil anggaplah budaya gitu ya, tapi desainnya ala-ala Korea gitu. Jadi biar bisa diterima oleh anak muda sehingga mereka
mau melihat kita punya budaya yang luar biasa nih ternyata. Tapi bisa kok dibikin ala-ala Korea begini. Nih bagian belakangnya juga. Oh, ini nih kayak ini sukanya yang kayak gitu-gitu deh Mas. Nah, Dia tuh, kayaknya pasti kan. senang kayak Keren, gitu-gitu. Nah termasuk ini bunganya, bunga yang ada di ukiran makam raja juga. Oh, Oh iya. Jadi semua ukiran yang ada di situ saya foto satu-satu. Dikumpulkan dulu datanya, baru Jadi dipelajari, ya baru dibikin. jatuhnya kayak nggak maksain gitu kan, ada satu model baju yang kayaknya nggak cocok tapi dipaksa-paksain nih. Ini Ya. kayak mix banget gitu loh. Berarti ini gambar apa hewan mitologinya tuh di sketsa gitu ya? Digambar dulu, iya. didesain. Jadi di kain putih itu, di bahan utama si batik itu kan kain putih. Nah, jadi ditentukan dulu badan depan nih segini nih. Jadi buat polanya dulu baru motifnya. Jadi tidak akan melebihi apa namanya ya, badan depan gitu. Kadang kan ada yang bikin motif terus kepotong. Nah, itu kan berarti tidak mengukur pemakainya. Nah, kalau ini sudah diukur, jadi makanya motifnya nggak ada yang kepotong di sini. Iya. Jadi semuanya Sudah sesuai gitu ya. ya aman gitu. Keren tapi ya. Ya, kalau batik itu dibuat seperti ini, akhirnya anak muda kan mau pakai juga. Iya. Iya, keren juga ya ternyata ya. Jatuhnya batik tuh nggak selalu formal gitu ya. Kemantenan lah, kondangan kayak ternyata kayak gini gitu. bisa buat konser juga kan. Bisa buat gaya juga. Ya, sebetulnya ada sih, ada beberapa. Jadi aku kasih nama ini seri Pamelingan. Yang ini? Iya, jadi ini aku bikin tiga pasang cowok cewek gitu, yang semua inspirasinya dari makam raja gitu. Jadi kayak ini, Wow. Itu bawahan ya? ini outer. Oh Outer iya, untuk luarannya. cewek. Outernya. Ih keren tahu. Memang suka ke itu ya, tema raja kerajaan gitu ya. Selain memang suka, saya pengen mengangkat budaya Budaya Pamekasan. Pamekasan. Jadi biar anak mudanya tidak melupakan sejarah. Oh iya, jas merah. Yes, mantap. Kemudian, nah ini nih kelihatan banget ini lembus warnanya. Ini outer untuk cewek sih. Jadi tinggal pakai deker, pakai celana, sudah siap hangout. Ini bagus tau. Jadi kelihatan banget. Ini nih, kalau batiknya dipegang orang Madura terus masih muda. Tuh motifnya. Ih keren. Ini biasanya terinspirasinya butuh berapa lama nih? Kalau ini sebetulnya tidak lama karena memang satu kepo, kepo karena ini raja saya nih, bangga banget. Gitu. Oke. Kemudian yang pasti harus sowan ke beliau, ke makam dulu. Proses pembuatannya sih, proses amitnya sih yang agak ribet. Oh gitu, justru itunya yang lama ya. Karena waktu itu gini, sudah pamit gitu kan ke makam gitu, udah segala macam lah gitu. Terus saat sudah pensil itu ada di atas kain, macet. Ini mau dimulai dari mana gitu. Tak biarkan dulu, tak taruh, mungkin lelah pikiran, lelah otak. Hari kedua begitu lagi, macet lagi. Hari ketiga, cobalah saya pergi sowan lagi, gitu. Akhirnya ke sana lagi. Sampai rumah coba lagi, nggak bisa. Dan itu terjadi sampai 1 minggu. Akhirnya setelah 1 minggu, Bismillah, mulai lancar. Kurang bismillah ya mas. Sampai hafal gitu, sampai hafal. Jadi kalau bikin lembus warna dimulai dari ininya begini. Kalau bikin motif bengoy begini, sampai bisa lancar sendiri. Jadi proses 6
3 pasang itu jadi 6 set baju itu 1 minggu. Garap desainnya, motifnya selesai. Pamitnya 1 minggu. Mungkin sambil dijelasin sedikit aja mungkin bagi yang masih belum tahu kayak Lembus Wana itu apa, Bango itu apa gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa ke makam raja sendiri ya. Jadi Lembus Wana itu hewan mitologi yang seperti ini. Jadi dia badannya seperti apa ya? Kalau aku bilangnya sih kayak macan. Jadi tapi kayak, punya sayap. tapi bersayap. Tapi punya ekor ya? Iya, berekor. Jadi kayak singa gitu, kayak macan. Cuma di bagian kepalanya itu dia berbelalai. Oh iya, kayak seperti gajah. seperti gajah ya. Berbelalai, terus dia punya tanduk kayak kijang. Mungkin ini sebuah perlambangan. Sebetulnya kalau pengen lebih detailnya ada di lambang kerajaan Kutai. Di Kalimantan. Mereka juga pakai lambang Lembus Wana. Itu ada yang lebih real. Kalau ini kan memang sengaja dibarongkan. Istilahnya dibarongkan atau disamarkan. Karena Raja Pamekasan itu Islam. Oh iya. Jadi kalau di Islam kan tidak diperbolehkan untuk menggambar yang real gitu, sehingga dibarongkan atau disamarkan. Nah, kalau teman-teman pengen tahu bisa cek di Google lah, cari Lembus Wana, itu pasti muncul. Nah, selain ada Lembus Wana, ada ular. Tapi karena ularnya gede banget, orang Madura bilangnya naga atau naga. Gitu. Nah, ini juga ada di relief itu. Oh, ada juga. Ya, jadi kalau naga itu atau ular itu kayak penjaga di perairan. Kalau sekarang angkatan laut gitu. Jadi dari sungai sampai laut kekuasaannya beliau gitu. Terus ada lagi Pengoy atau Bangau. Nah, Bangau ini kalau sekarang kayak angkatan udara, bagian terbang-terbang gitu. Jadi itu pun saya dapat informasi dari teman yang bisa melihat ke masa lalu gitu. Jadi ini kenapa sih kok begini sebetulnya? Awalnya begitu. Kok bisa ada bangau, ada ini, ada ular. Ini maksudnya apa gitu. Nah, terus kebetulan teman itu menjelaskan kalau di zaman dahulu itu ada perlambang gitu. Jadi diibaratkan seperti ini, sehingga bisa direliefkan dan relief ini akan bercerita begitu. Ya, sedikit banyak belajar sejarah akhirnya. Iya. Nah, kemudian ada batik yang mungkin kalau sejarah itu bikin orang bosen kali ya. Jadi akhirnya ini batik Pamekasan itu yang paling terkenal kan Sekar Jagad. Sekar Jagad Keper. Nah, Sekar Jagad Keper. Berarti keper itu kupu-kupu. Iya. Nah, akhirnya aku punya ide lagi gitu. Kenapa kalau bikin yang rada-rada fantasi? Biar nggak jadul aja gitu, biar nggak sejarah aja. Nah, akhirnya terciptalah ini si kupu-kupu. Nah, jadi di bagian dadanya motifnya dibuat seperti kupu-kupu dan dia bersayap seperti kupu-kupu. Wow. Jadi ini fashionable banget nih. Yes. Jadi biar batik itu bisa dibuat begitu juga ya. Gitu. Keren. Ini buatnya berapa hari nih? Berapa minggu nih? 1 minggu aja. 1 minggu aja ya. Aduh. Ya, jadi aku mikirnya kalau batik dibikin seperti ini kan juga bisa sudah dibuat kayak fashion atau apa yang agak fantasi-fantasi dikit lah gitu. Ternyata batik itu peka terhadap semua zaman, semua apa ya, situasi iya, gitu. Itu sudah pernah dipakai fashion show nggak, Mas? Belum. Oh, belum. Ini bikin
kemudian dibuat konten, pemotretan sama video, udah masuk lagi. Kali aja ada model bisa menghubungi Mas Herdi. Terus ada lagi, nah ini yang aku bilang tadi rekonstruksi. Nah jadi ini jadinya kayak jas Gagah cowok banget gitu ya. kayak outer cowok. Nah jadi motif aslinya itu ini sekar jagad keper. Ini sekar jagad, ini kepernya. Kupu-kupunya ya. Iya, Oh, iya. kupu-kupunya. Oh iya, ada motif kupu-kupunya ya. Cuma yang asli itu satu lembar full motif. Oh. Nah, kalau dipakai seperti itu kesannya akan sangat tua. Nah, jadi sama aku direkonstruksi cukup di motif di bagian samping-samping aja. Di bagian pinggiran saja. Pinggirannya ya. Jadi bagian dalamnya merata biarkan hitam gitu. Jadi biar kesannya simple tapi tetap gagah gitu. Iya. Lebih ke mirip jas ya. Iya. Malah jadi seperti itu, nah. Dilihat bagian belakangnya juga. Nah, cuma satu motif besar kupu-kupu, udah gitu aja. Jadi memang dibikin lebih simple, elegan, tapi tidak menghilangkan akar budayanya tentang sekar jagad keper gitu, pamekasan banget. Nah, alhamdulillah baju ini di tahun 2017 dapat busana terbaik di Raka-Raki Jawa Timur. Wah, ini sebuah kebanggaan ya, bisa dipakai Raka-Raki Jawa Timur ya. Iya. Dipakai siapa tuh Mas waktu itu? Waktu itu Kacong dari Pamekasan, Iqbal. Kacong Iqbal ikut Raka-Raki Jawa Timur. Nah, dia dapat busana terbaik. Busana terbaik ya. Emang modelnya ini keren banget nih. Jadi nggak hanya sebatas buat baju gitu aja, batik gitu aja gitu ya. Semua ada nilainya. Semuanya dipikirkan secara detail gitu ya. Harus karena berawal dari niatnya bagaimana pembatik itu bisa naik kelas. Mereka jangan menjual dengan harga segitu doang, mereka nggak bisa makan, kasihan gitu. Nah, tugasnya kita ini yang pemuda-pemuda ini ayo bantu mereka biar bisa naik kelas gitu. Dari semua karya yang akhir dibuat nih ya, yang paling berkesan yang mana? Yang paling butuh banget perjuangan gitu buatnya. Sebetulnya berkesan semua sih ya. Berkesan semua pasti. Benar-benar dipikirkan dengan matang, tapi ini perjuangannya lah. Ini perjuangannya yang banget. Iya. Karena dia ini waktu itu aku masih benar-benar belajar bagaimana tata letaknya. Maksudnya kalau potongan jas kayak gini tuh gimana polanya. Sedangkan aku belum tahu. Jadi masih harus ke penjahit. Mas, aku buatkan pola. Jadi bawa kain ini ternyata dibuatkan pola pakai kertas karton. Jadi masih ngemal dulu. Habis gitu diantar ke pengrajinnya. Mas, ini gini ya, batasnya segini. Oh, nanti ini susut bahannya kalau kena proses pembatikan. Kamu harus ngukur ulang. Berangkat lagi. Itu jam 1:30 siang berangkat ke Propo. Berangkat. Dan itu harus selesai dalam jangka waktu 3 minggu. Dari kain polos sampai jadi batik, sampai dijahit, sampai ke acara hari H, itu 3 minggu keseluruhan. Jadi benar-benar kejar sana kejar sini. Ekstra ya wira-wirinya. Dan alhamdulillah membuahkan hasil gitu. Next rencana mau buat karya yang kayak gimana lagi nih? Kali aja ada project gitu. Atau desain, kayaknya nih aku ke depan mau buat desain ini nih. Nah, kasih bocoran mungkin nih. Kebetulan tadi siang sowan ke Asta Pujuk Rabeh. Di mana tuh? Di Pademau. Jadi ya salah satu tokoh agama yang di masa kerajaan Ronggo Sukowati. Nah, kebetulan tadi aku dapat buku sejarahnya dari si pengarang buku itu. Jadi dapat langsung. Dapat hadiah. Alhamdulillah gitu. Terus udah itu gratis bukunya. Terus
sini dibuka, tak kasih tanda tangan. Wah, lengkap. Iya, tanda tangan, terus ditambah quotes juga. Ui. Akhirnya saya memang salah satu penggemar Pujuk Rabeh itu karena beliau itu di zaman kerajaan sudah benar-benar sakti dan apa ya, ya tadi kita nggak boleh lupa dengan sejarah gitu. Nah, jadi aku pengen membuat batik yang bernuansa Pujuk Rabeh gitu, Asta Pujuk Rabeh itu. Jadi tadi sudah cerita-cerita, terus kalau seumpama gitu saya punya keinginan buat batik tentang di sini bagaimana? Silahkan dengan senang hati gitu. Wah, Wah, keren. sepertinya akan ayo segera gitu. Kita tunggu ya hasil karyanya ya. Iya, benar. Tapi harus mengumpulkan data dulu. Jadi penasaran ya hasilnya. Kan kalau bikin begitu nggak boleh asal, Betul. karena yang pertama kita harus pamit, kemudian kita harus bisa menjabarkan dari apa yang kita buat gitu. Jadi kita bikin begini nih, nanti ditanya ini maksudnya apa. Nah, kalau nggak tahu kan nggak lucu gitu, karena pasti mereka akan tanya makna filosofinya apa, kenapa kok begini, kenapa kok begitu, pasti begitu. Jadi baju itu punya pesan ya. Yes, karena memang batik itu, nah ini nih anak muda tuh harus tahu kenapa batik itu mendapat penghargaan dari UNESCO sebagai budaya tak berbenda di Indonesia yang benar-benar diakui sampai dunia mengakui Dunia. semuanya. Nah, ternyata bukan kainnya yang mereka hargai, tapi batik ini sudah menjadi sebuah kehidupan. Contohnya, bayi lahir digendong pakai gendongan batik. Digendong udah pakai batik nih. Iya. Nah, habis gitu nanti besar pakaiannya batik. Sampai mati ditutupnya batik. Jadi batik itu benar-benar dipakai di Indonesia, bukan Kehidupan. hanya jadi menjadi sebuah rangkaian kehidupan gitu. Nah, karena itu UNESCO itu sangat menghargai. Kenapa kok di Indonesia ini bisa masuk dalam kehidupan? Karena di Indonesia itu mereka menyampaikan pesan atau doa-doanya, harapannya di selembar kain batik itu. Sehingga mereka sangat percaya dan sangat menjunjung tinggi pemakaian batik. Sampai-sampai kalau raja batiknya ini, kalau orang lain nggak boleh pakai batik ini, sampai begitu. Iya. Nah, itu jadi makanya saya sangat tertarik dengan batik karena ternyata batik itu nggak sesimpel itu ya. Gitu. Ternyata ada makna-makna yang harus kita pahami, yang harus kita junjung tinggi. Dan dari batik ini saya belajar sabar, belajar arti hidup itu seperti apa sebetulnya. Karena ya tidak bisa dipungkiri saat kita belajar batik, kita belajar motif. Nah, kenapa motif ini? Apa maksudnya? Oh, ternyata dari semua motif itu ada maksudnya gitu. Jadi kayak beras dumpa. Kenapa mak beras dumpa? Oh, ternyata mau beras dumpa rezeki yang melimpah. Artinya beras tumpah gitu ya, kayak rezekinya melimpah Ya, gitu. jadi diharapkan si pemakai itu nanti rezekinya melimpah gitu. Ya, bagaimana rezeki melimpah? Syaratnya tak boleh jerek. Kudu dumpa lagi ke orang lain. Berbagi juga ya. Iya. Beras dumpa itu maksudnya persembahan pedumpa ke yang lain, atau kamu juga bersedekah untuk orang lain. Baru kamu bisa kaya. Ya sesuai dong sama di ajaran agama juga begitu. Meskipun tidak memakai agama ya. Ya dalam kehidupan sehari-hari kita memang harus begitu, sosial harus gitu. Jadi ternyata wah, batik ini banyak mengajarkan saya ternyata. Makanya jadi cinta banget sama batik. Ya. Ada rencana mau diproduksi besar-besaran nggak nih? Sebetulnya ada. Nextnya. Sebetulnya ada. Kenapa Karena kamu pengen? Kayaknya mulai tertarik nih, banyak makna-maknanya nih soalnya. ada temen yang bikin dong Her gitu, dijual dong. Aku juga pengen pakai batik Pamelingan itu, kok kayaknya keren-keren gimana ya gitu. Unik, gak ada yang bikin kayak gitu. Cuma sampai sekarang belum. Masih ke karya dulu ya. Mungkin Atau ada fokus entahlah lain? ya, masih sibuk atau bagaimana, masih belum
belum fokus ke itu, tapi ada. Jadi kayak bikin motif-motifnya dulu, mengumpulkan datanya dulu, itu ada. Tapi kalau misalkan ada someone nanti misalkan ingin request, bisa kali ya? Wah, mantap ini buat Sobat RTV mungkin yang penasaran. Ada Instagramnya mungkin bisa sambil promo nih atau? Oh, ada. Instagramnya Herdy Seset, HERDY Seset. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Sampai pernah ada temen ini wedding, dia pengen pakai batik. Iya, jadi jasnya si cowok itu harus batik. Yang cewek atasnya kebaya, roknya harus batik. Maunya gimana gitu? Ya yang menggambarkan. Aku pengennya tuh, mas, warnanya biru. Terus kayak kebahagiaan, mewah gitu. Akhirnya tak buat motif merak yang dua merak sedang menari gitu. Jadi di baju cowoknya tuh juga begitu. Akhirnya dibuatkan motif merak. Dan memang baru pertama kali sih ada pengantin, jas pengantinnya itu bahannya batik. Ya, jadi lumayan viral lah ya akhirnya gitu. Ini manten kok ngadi-ngadi. Yang paling sulit motif yang apa ini? Paling sulit atau nggak ada yang sulit ya biasanya? Iya. Yang penting ada inspirasi gitu. Yang paling sulit sampai hari ini itu yang pamelingan. Yang pamelingan. Iya, karena 1 minggu dibikin pusing, harus mulai dari mana? Karena biasanya kalau aku bikin batik itu udah dapat konsepnya nih, udah dapat datanya. Itu 5 menit udah jadi. Maksudnya udah mulai jalan. Udah mulai beginilah. Ini 1 minggu. Bingung. Tapi di keluarganya Mas Herdy itu ada nggak sih yang juga cinta batik gitu, terus suka ngelukis juga kayak gitu? Atau di keluarganya Mas Herdy itu Mas Herdy pertama gitu yang punya skill kayak gini? Sepertinya iya. Iya. Sepertinya. Cuma ibu itu pernah cerita kalau dia dulu cita-citanya jadi penjahit. Tapi nggak kesampaian. Oh gitu, tapi naik kelas dong, udah bisa, anaknya bisa buat desainernya. Yang buat langsung ya. Tapi ibu bisa bikin kayak baju bayi, taplak meja, terus 1 set taplak meja, sarung bantal sampai sandarannya itu ibu bisa. Gitu. Cuma tidak pernah mengajarkan, cuma beliau cerita gitu. Dulu sekolah aku diajarin begini, aku bisa bikin begini, tapi ternyata malah masuk jurusan masak gitu. Padahal aku kan pengennya dijahit. Oh gitu. Ya akhirnya saat aku mendalami dunia desain begini, dia mendukung banget ibu itu. Gitu. Support banget ya. Ya. Harapannya ya mungkin melihat, oh ini nih, saya pengennya tukang jahitnya gitu ya, malah jadi desainernya nih. Tapi istri juga mendukung nih Mas. Alhamdulillah istri itu malah ndak mau dibelikan baju. Iya, wah enak banget dong. Nggak mau, minta dibikinkan. Wah enak dong kan. Karena emang fashionable-nya jadi sudah bajunya ada. limited edition juga. Yes. Wah. Karena gini, kalau istri gini, referensi udah ambil di Google, udah ambil di Instagram dan sebagainya, dikirim, seret dikirim di WA, Bang, untuk jadi rekomendasi, tidak untuk dibelikan, tapi untuk dijahitkan. Gitu. Sudah paham langsung Iya, ya. requestnya begitu. Ternyata tak tanya kenapa, kok nggak mau tak belikan gitu. Karena kalau beli itu ada di Cina, nggak bisa ke sini. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun ada yang orderan dari Cina ke Indonesia, dia tidak akan maksimal bahan, karena dia money oriented. Woi. Nggak akan maksimal bahan. Tapi kalau abang yang bikinkan, pasti maksimal bahannya, pasti yang terbaik. Jangan ya. Enak ya, pinter juga ya. Jadi akhirnya ya sudah harus membeli, harus membuatkan gitu. Terus ke aku juga, ya sudah ini memang kewajiban seorang suami kan, menafkahi lahir dan batin gitu, termasuk pakaiannya gitu. Jadi pernah aku pengen baju syar'i bang gitu, kayak apa, kayak gini, tapi tidak untuk
dibelikan ya, untuk dibuatkan gitu. Ternyata kalau beli itu roknya itu potongannya setengah lingkaran. Jadi hanya setengah lingkaran. Itu dilipat langsung jadi roknya lebar. Untuk orang biasa mungkin lebar karena sudah habis 3 meter untuk rok lingkaran. Nah, tapi istri saya itu enggak mau yang begitu. Dia maunya yang lingkaran penuh. Jadi setengah lingkaran plus setengah lingkaran. Gitu. Jadi bawahnya aja 6 meter gitu. Jadi kayak roknya orang India gitu. Jadi kalau muter pas jadi lingkaran melingkar, besar ya. jadi kayak gitu. Makanya dia selalu begini, tidak untuk dibelikan, untuk dibuatkan. Aduh. Jadi baju-bajunya limited edition Yes. semua ya. Wih. Perdana langsung dipakai Keren istrinya ya. gitu ya. Iya, jadi harus dibuatkan. Kali aja nanti ketemu di jalan ada orang pakai baju limited edition. Nah. Ih, jangan-jangan ini istrinya Mas Yardi ini. Bisa jadi ya kalau batik ini kok kayaknya unik nih. Gitu. Kayaknya baru-baru ini nih Mas Yardi tuh selalu menuai prestasi gitu ya. Selain di karyanya itu dituai di kain gitu ya, Yes. di Pamekasan juga dituai gitu ya. Katanya barusan tadi dapat penghargaan gitu ya di Ya. Pamekasan. Itu kalau boleh tahu di pas lomba apa kemarin? Jadi ada lomba desain batik Pamekasan. Kalau nggak salah 2018 apa 2019 ya, saya lupa gitu. Nah, jadi ada lomba desain batik Pamekasan. Itu harus diwujudkan dalam kain. Termasuk juga kalau batik itu nanti dipotong jadi baju seperti apa, harus dibuatkan desainnya, desain pakaiannya. Kalau untuk cowok seperti apa jadinya, untuk cewek seperti apa, kemudian makna filosofinya. Jadi harus dituliskan semua. Nah, kebetulan aku dapat juara 2. Wih, selamat. Dapat juara 2. Batiknya aku kasih nama Senoman. Senoman. Apa tuh? Gimana tuh filosofinya Senoman tuh? itu artinya kalau di zaman kerajaan adalah pelayan. Jadi ada sebutannya Senoman gitu. Nah, waktu itu terinspirasinya oleh istri sendiri. Jadi istri saya itu saya ibaratkan adalah pelayan bagi suaminya, begitu. Sehingga biasanya pelayan itu harus benar-benar tahu siapa majikannya, tahu harus bagaimana adabnya, termasuk juga apa yang dibawa oleh Senoman itu. Biasanya baki, untuk menghidangkan apapun itu pakai baki. Nah, akhirnya 1 lembar kain itu saya tempeli baki. Jadi baki plek sret, plek sret, Bulat terus gitu ya? sampai full. Tapi itu ditata gitu. Jadi ditata komposisinya sampai benar-benar presisi, sampai bagus, sampai kalau nanti dibikin baju ini tidak terpotong gitu. Nah, kemudian isinya itu dari tiap-tiap baki itu ada 9 motif yang melambangkan karakter Senoman. Jadi 1 kebangsawanannya. Jadi ada rumah Matureen di situ. Kemudian ada kipas sebagai apa namanya ya? Anggaplah ini kebangsawanan gitu. Kalau orang dulu yang pakai kipas hanya bangsawan gitu. Kemudian ada beberapa motif lah. Saya lupa ada berapa. Intinya ada 9. Terus warnanya dasarnya hitam, merah dan kuning. Kenapa warna itu? Jadi hitam itu adalah lambang kedalaman jiwa. Jadi benar-benar tahu siapa saya. Benar-benar tahu semua ilmunya, paham. Jadi kalau orang sudah pinter itu kan semakin merunduk. Tak kira semakin ongak gitu. Benar. Nah, jadi kedalaman jiwanya itu sudah dilambangkan dengan hitam itu. Sudah dalam banget sampai berwarna hitam. Kemudian kuning itu keagungan. Jadi karena Senoman ini berlaku di wilayah kerajaan atau kebangsawanan, sehingga warna kuning emas itu sangat cocok
dijadikan lambang keagungan di situ. Kemudian merah itu sebagai warna kehidupan. Jadi ya inilah hidup, harus penuh perjuangan memang. Harus merah, harus membara gitu. Ya, alhamdulillah dari filosofi itu akhirnya tercipta batik Senoman, dan tidak nyangka juga sih dapat juara 2. Wow gitu. Bonus itu ya. Iya. Jadi inspirasinya malah datang dari istri sendiri malah. Gak jauh-jauh. Iya. Ternyata bener ya, istri itu membawa berkah. Oh iya dong, istri sah ya. Bawa rezeki ternyata. Iya dong. Semakin baik ke istri, semakin banyak rezekinya. Iya. Kata istri saya gitu juga, Mbak. Iya dong, semua wanita bilang gitu. Beramal, Bang. Terbaik itu untuk istri gitu. Setuju sama istrinya Mas Herdi. Mas Herdi, ada pesan khusus nggak nih buat sobat Artif yang nonton? Terutama anak muda nih, biar mungkin lebih mencintai, mulai menjaga juga apa yang sudah jadi budaya kita. Ya, gitu. pastinya itulah ya. Yang penting jas merah. Ya, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Ya, karena sejarah itu yang mengajarkan kita sampai hari ini. Kalau kita salah hari ini, coba deh cek di sejarah. Berarti kita mengulang kesalahan. Benar. Jadi harus belajar dari kesalahan itu. Karena menjandeng bodoh itu ya. Ya, experience is the best teacher. Dan itu memang benar. Semua orang akan mengalami kesalahan dan akan belajar dari kesalahannya. Kalau hanya diomongin atau hanya dikasih wejangan aja tanpa mereka merasakan, wah nggak awet tuh wejangannya. Tapi kalau udah merasakan, udah deh. Membekas Ya. gitu ya. Oke Mas Herdi, nah ini karena banyak banget sudah ilmu tentang batik ya. Kita sendiri juga jadi lebih tahu batik itu tidak hanya sebatas ukiran kayak gini aja. Semuanya tuh punya makna gitu ya. Dan prosesnya itu nggak mudah gitu, nggak hanya sebatas diukur dengan kain. Biasanya kan orang-orang kalau baju tuh kan kainnya enak nggak sih, justru kainnya yang dicari gitu ya. Bukan motifnya gitu. Bukan harapan-harapan itu. Gitu. Jadi pakai baju tuh nggak hanya sebatas pakai aja gitu ya. Buat anak muda juga biasanya yang males pakai batik, semoga dengan adanya podcast kayak gini semakin cinta dan bangga dengan budaya kita, terus sejarah kita ya, terutama batik ya. Yes. Jadi kalau kalian merasa muda, cintai batik ya. Kalau nggak muda ya nggak tahu ya. Nggak tahu kalau nggak mau dibilang muda gitu ya. Dan buat sobat RTV yang lagi nonton, jika ingin bertanya-tanya bisa langsung nanti ke Instagramnya Kak Herdi Seset ya. Nanti kita cantumin di bawah. Dan terima kasih sudah menonton. Buat Kak Herdi, terima kasih banget sudah hadir ya di sini. Hadir gitu di tengah sibuknya jadwal. Kita juga bisa melihat karya-karyanya sang batik ya, pembuat batik apa namanya ya? Apa sih namanya, batikers bukan? Ya, terima kasih. Desainer tetap. Betul. Ya. Iya, desain batik lah ya gitu. Oke, terima kasih sobat RTV dan see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.